Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Setelah sebelumnya Bapak dan Ibu melihat film tentang perhutanan sosial, maka kali ini kita akan membahas kebijakan perhutanan sosial lebih detailnya lagi. Ya, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat. Dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Sehingga dalam hal ini merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat. Tentu saja di dalam pelaksanaannya diperlukan adanya penyuluhan atau pendampingan. Perhutanan sosial ada 5 skema, yaitu yang pertama hutan kemasyarakatan, kemudian hutan desa, hutan tanaman rakyat, HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Bapak lihat di video, Bapak dan Ibu lihat di videonya ada salam 5 jari, itu mencirikan skema PS yang ada 5 tersebut. Namun selain 5 skema ini, khusus di Pulau Jawa ada izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Ini hanya sekali lagi khusus di Pulau Jawa, umumnya di perhutani. Bapak dan Ibu sekedar mengingatkan kembali bahwa kawasan hutan terdiri dari 3, yaitu kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. Nah, berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial, di mana saja kita bisa melaksanakan skema-skema tersebut. Nih. Untuk di hutan produksi, kawasan hutan produksi, kita bisa melakukan ataupun menggunakan skema HTR, hutan tanaman rakyat, hutan desa, HKM, maupun kemitraan. Sedangkan pada kawasan hutan lindung, kita bisa menggunakan skema hutan desa, HKM, dan kemitraan. Dan khusus pada kawasan hutan konservasi, hanya bisa melaksanakan skema kemitraan. Sedangkan yang hutan adat ini tergantung dari verifikasinya nanti akan diberikan di areal yang mana saja, bisa hutan produksi, hutan lindung, ataupun hutan konservasi. Tentunya pada saat diberikan izin dengan tetap berpaku pada fungsi kawasan hutan sebelumnya. Perlu diingat bahwa rambu-rambu dalam pelaksanaan PS ini, yang pertama adalah tidak mengubah status dan fungsi kawasan. Sebagai contoh, seandainya di awalnya itu adalah hutan lindung, maka fungsinya pun yang bersifat melindungi. Ya. Kemudian, bukan hak kepemilikan tapi hak mengelola. Jadi dalam hal ini masyarakat hanya mendapatkan hak mengelola, bukan hak atas tanah. Jadi dalam artian lain dipinjamkan tanahnya. Ya, silahkan mengelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ya, tapi hak atas tanah tersebut, hak atas hutan tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah. Kemudian tidak dapat dipindah tangankan atau diagunkan. Dan untuk jangka waktunya 35 tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu 35 tahun ini khusus untuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Itu pun tentunya setelah dilakukan evaluasi setelah setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk kemitraan diserahkan kepada pihak yang bermitra untuk penentuan jangka waktunya. Sementara hutan adat itu apabila keluar izinnya berarti sudah berupa hutan hak. Selanjutnya pemanfaatan hutan. Mengapa ini perlu diberikan? Supaya Bapak dan Ibu paham apa yang bisa dilakukan pada kawasan-kawasan hutan tersebut. Ya, sehingga di dalam menyusun kegiatan ataupun mengajukan skema-skema tidak bertentangan dengan pemanfaatan hutan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Jadi pemanfaatan hutan untuk hutan produksi ada pemanfaatan hasil hutan kayu. Ya, berarti boleh memanfaatkan kayu khusus di hutan produksi. Kemudian pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Yang ketiga pengembangan jasa lingkungan. Yang keempat pemanfaatan kawasan.
Sedangkan pemanfaatan hutan di hutan lindung ini hanya boleh pemanfaatan HHBK. Ingat, tidak boleh di hutan lindung memanfaatkan kayu. Kemudian pengembangan jasa lingkungan, jasa air, jasa wisata atau karbon. Kemudian pemanfaatan kawasan, misalnya penanaman di bawah tegakan. Untuk hutan konservasi sama dengan hutan lindung, hanya pemanfaatan HHBK. Tentunya hutan konservasi pun di zona-zona tertentu saja yang boleh dilaksanakan ini. Kemudian pengembangan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Ya, baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari hutan desa. Hutan desa alokasinya dialokasikan pada hutan lindung atau hutan produksi yang belum dibebani hak atau izin lain. Ingat ini ya, jadi hutan lindung, hutan produksi belum dibebani hak atau izin lainnya. Kemudian diberikan kepada desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, berada dalam wilayah administrasi desa tersebut, ya, desa yang bersangkutan. Atau bisa juga pada hutan lindung yang dikelola oleh perum perhutani atau di wilayah tertentu di dalam KPH. Seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa masing-masing KPH ada alokasi areal untuk wilayah tertentu di dalam KPH-nya. Kemudian diberikan kepada masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan. Nah, tentunya pengelolanya itu adalah lembaga desa, koperasi desa, atau BUMDes. Ya, jadi nanti masing-masing yang mengajukan harus ada membentuk dulu lembaga pengelolaan hutan desa. Jangka waktunya 35 tahun dan evaluasi 5 tahun sekali. Syarat pengajuan hutan desa. Surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani oleh Ketua LPHD atau Ketua Gabungan LPHD dan diketahui oleh Kepala Desa atau beberapa Kepala Desa yang bersangkutan. Ya, di sini ada Ketua LPHD atau Ketua Gabungan, karena bisa saja bahwa di dalam kawasan hutan tersebut terdapat 2 desa. Lampirannya Perdes tentang Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, SKKDes tentang susunan pengurus LPHD. Gambaran umum wilayah fisik, sosial, ekonomi, dan potensi kawasan, serta peta usulan skala 1 berbanding 50.000. Untuk gambaran umum dan peta usulan, Bapak dan Ibu selaku pendamping bisa berkoordinasi atau mencari data dan informasi pada KPH setempat, karena masing-masing KPH pasti sudah ada data wilayahnya. Ini adalah contoh surat permohonan. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat di Peraturan Dirjen PSKL nomor 11 tahun 2016 tentang pedoman verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa. Itu sudah ada Bapak dan Ibu bentuk-bentuk suratnya, ya, bentuk ininya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengisi saja, termasuk dengan pembentukan LPHD-nya sudah ada formnya, Bapak tinggal mengadop saja. Yang sulit itu adalah di sini untuk kegiatan-kegiatan. Nah, ini perlu dipikirkan betul-betul Bapak dan Ibu. Apa yang akan diajukan? Skema apa yang akan diajukan? Lokasinya di mana? Misalnya, skema yang diajukannya itu adalah hutan desa pada hutan lindung. Tentunya kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh yang berkaitan dengan pemanfaatan kayu. Ya, perlu dicamkan ini karena kejadian pernah terjadi sebelumnya, ternyata yang mengajukan kurang memahami sehingga pada saat diberikan akses hutan desa di hutan lindung, mereka protes kenapa tidak boleh memanfaatkan kayu, padahal sudah jelas kalau di hutan lindung tidak boleh memanfaatkan kayu. Nah, ini contoh format peraturan desa tentang pembentukan LPHD tadi saya sudah sampaikan, ada juga kemudian format surat keputusan kepala desa tentang susunan pengurus lembaga pengelolaan hutan desa, gambaran umum areal, dan format peta usulan lokasi. Jadi istilahnya Bapak dan Ibu sangat-sangat mudah sekali dan memang dimudahkan oleh pemerintah karena pemerintah konsen sekali bagaimana masyarakat bisa ikut bersama-sama mengelola hutannya, ya. Kemudian HKM. HKM dilaksanakan
pada hutan lindung atau hutan produksi yang belum dibebani hak atau izin lain. Ya. Dan kawasan tersebut menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Atau pada hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani, ya, atau wilayah tertentu di dalam KPH, atau pada masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Ya. Siapa yang mengajukannya? Kelompok masyarakat atau gabungan kelompok atau koperasi. Tadi kalau di hutan desa kan lembaga ya, lembaga pengelolaan hutan desa, sementara untuk HKM adalah kelompok masyarakat. Jangka waktu sama 35 tahun, evaluasinya 5 tahun. Jadi bapak-bapak dan ibu dalam mengajukan skema harus betul-betul objektif, realistis dengan kondisi lapangan. Ya, apabila mungkin kelompok masyarakatnya belum mampu, mungkin kita bisa menggunakan lembaga desa. Nah, kalau lembaga desanya ternyata juga mungkin kurang kompeten, ya mungkin bisa saja kelompok masyarakat, sehingga skemanya itu adalah HKM. Syarat pengajuan hutan kemasyarakatan sama permohonan kepada menteri ditandatangani oleh ketua kelompok atau ketua gabungan kelompok tani dan atau ketua koperasi ya. Jadi boleh saja ada kelompok ataupun kelompoknya bergabung atau ketua koperasi. Ini lampirannya sama halnya dengan hutan desa, gambaran umum dan peta usulan kita bisa mengakses atau minta data di KPH setempat. Ini contohnya ada di Peraturan Dirjen PSKL nomor 12 tentang pedoman verifikasi permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan. Sama dengan hutan desa. Yang perlu dipikirkan itu adalah pada poin ini, untuk kegiatan apa? Ya, Bapak dan Ibu perlu dipikirkan bersama-sama masyarakat atau kelompok yang mengajukan izin, kira-kira kegiatannya apa yang relevan dengan skema yang akan diajukan. Ini contoh formnya sudah ada semua, sangat mudah sekali Bapak dan Ibu, tinggal mengisi saja. HTR. Ya. HTR hanya dapat dilaksanakan di hutan produksi yang belum dibebani hak atau izin lain. Ya, seperti kita ketahui bahwa HTR adalah hutan tanaman rakyat. Tentunya fungsinya adalah bagaimana memproduksi kayu, sehingga hanya diberikan pada hutan produksi. Dan yang perlu dipikirkan lagi, aksesibilitasnya mudah dicapai. Karena dia akan produksi, bagaimana mungkin kalau susah jangkauannya, susah dijangkau, terus mau memproduksi tentunya akan menimbulkan biaya yang banyak hanya untuk transportasinya. Kemudian untuk penyediaan bahan baku industri perkayuan, ya ini dibangun untuk penyediaan bahan baku. Bisa dilaksanakan di wilayah tertentu di dalam KPH. Yang melaksanakan masyarakat atau WNI. Siapa yang mengajukannya? Perseorangan, koperasi, atau badan usaha lainnya atau UKM. Nah, hanya perseorangan ini bergabung nanti di dalam kelompok. Akses ataupun hak diberikan kepada perorangan, tapi perorangan ini akan tergabung di dalam kelompok supaya memudahkan di dalam pengawasan dan pengendaliannya. Dievaluasi 35 tahun ya, diberikan jangka waktunya 35 tahun dan evaluasi 5 tahun sekali. Syarat pengajuan hutan tanaman rakyat, surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani oleh ketua kelompok tani atau ketua gabungan kelompok tani atau ketua koperasi ini ya. Di lampirannya daftar nama anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi dan fotokopi KTP, NIK, serta KK dengan diketahui oleh kepala desa atau lurah. Kemudian gambaran umum wilayah dan peta usulan skala. Ingat Bapak dan Ibu, apabila mendampingi masyarakat dalam hal mengajukan skema hutan tanaman rakyat, lihat dulu masyarakatnya mampu atau tidak. Karena mereka harus mengelola, membuat hutan tanaman rakyat. Kalau sekiranya masyarakatnya tidak mampu, ya jangan diberikan hutan tanaman rakyat. Khawatir nanti putus di tengah jalan, tidak tuntas. Ya. Ini contoh permohonannya ada juga di P13 2016 tentang pedoman verifikasi permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR.
ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya yang jelas memproduksi kayu ya, Bapak dan Ibu ya. Kayu apa? Kayu pertukangan kah atau kayu kayu eh, industri dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi yang perlu dipikirkan untuk kegiatan-kegiatannya ini apa? Ya, ya misalnya memasok bahan baku industri untuk industri atau mungkin bahan baku untuk yang industri sawmill, industri plywood dan lain sebagainya. Tentu harus disesuaikan jenisnya apa. Ya. Dan perlu diperhatikan di sini pada saat Bapak mencantumkan jenis-jenisnya ini harus dipikirkan mana yang memang diminati atau dibutuhkan oleh industri perkayuan. Jangan kita menanam sesuatu atau menanam pohon yang ternyata kayunya tidak laku untuk dijual, tidak bisa dimanfaatkan di luaran. Ya, ini ada daftar nama anggota dan lain sebagainya. Nah, ini ya jenis tanaman yang diusahakan masyarakat di sini artinya bahwa sebelumnya itu apa yang ada diusahakan di masyarakat, ya. Karena ini kalau jenis tanaman yang diusahakan masyarakat seandainya ada sawitnya, maka diberikan kesempatan sampai sawit tersebut umur 12 tahun. Setelah itu harus diganti dengan tanaman perkayuan. Kemudian kemitraan. Kemitraan dilaksanakan pada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, ya khusus pada zona pemanfaatan tradisional pada Taman Nasional dan Tahura. Hutan produksi di sini, hutan produksi yang sudah punya izin tentunya, karena ini kemitraan. Nah, jadi bermitra antara pemegang izin dengan masyarakat. Nih, ya sudah dibebani hak atau izin lainnya. Kemudian masyarakat diberikan kepada masyarakat sekitar areal pemegang izin, pengelola hutan, UPTD, UPTD, KPH, BUMN dan BUMD. Ya, selama jangka waktu izin. Artinya di sini kemitraan ini jangka waktunya diserahkan kepada pihak yang bermitra. Berapa lama mereka akan memberikan jangka waktunya dan tentunya dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Nah, ini harus realistis Bapak dan Ibu. Misalnya hutan produksi. Hutan produksi Bapak dan Ibu harus melihat berapa lama lagi izinnya. Kalau misalnya izinnya 5 tahun lagi, tentunya tidak bisa kerjasamanya atau kemitraannya itu lebih dari 5 tahun. Ya, itu yang perlu dipahami. Kadang-kadang ada juga yang protes, kenapa katanya kemitraannya itu hanya 3 tahun. Iya, karena memang hutan produksinya 4 tahun ke depan sudah habis masa izinnya. Memang ada kemungkinan untuk diperpanjang, tapi kan kita tidak tahu untuk ke depannya apakah memang diberikan kepada pemegang izin yang lama atau mungkin diberikan kepada pemegang izin yang baru atau mungkin pemerintah punya kebijakan lain terhadap hutan produksi tersebut. Ya, ini. Bapak dan Ibu perlu dipahami bahwa kemitraan kehutanan, pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Jadi ini artinya wajib ini Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu selaku pendamping ataupun penyuluh ya dilihat di sini pengelola hutan. Pengelola hutan itu ada KPH, ada kepala ini, ada balai besar atau BTN, ada balai besar atau BKSDA, ada pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus, ada unit pelaksana teknis daerah, taman hutan raya atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi ini untuk melaksanakan kemitraan bersama dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kelola hutannya. Untuk pengelola hutannya termasuk juga dengan pemegang izin. Jadi pemegang izin ini kalau dilihat di sini ada 14 ya pemegang izin ini menurut P83 2016 tentang perhutanan sosial. Cermati kembali Bapak dan Ibu. Ya, ini. Siapa pemegang izin yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu? Apakah sudah melaksanakan kemitraan kehutanan? Kalau belum, Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi. Ya, entah Bapak dan Ibu memfasilitasi masyarakatnya atau Bapak dan Ibu langsung memfasilitasi ke perusahaan pemegang izin untuk
turun ke masyarakat. Sama halnya dengan skema-skema yang tadi HD, HKM, HTR, bahwa untuk kemitraan ini dimudahkan juga dengan adanya pedoman penyusunan naskah kesepakatan kerjasama atau dikenal dengan NKK di P18 2016. Di situ sudah ada formatnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal mengisinya saja apa kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya. Kemudian ada di sini perubahannya P9 2017 yang di sini perubahannya hanya diletak yang mengetahui. Kalau di P18 ada kepala dinas, kalau di P9 ini tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu, saya sudah menyampaikan, sudah mengirimkan, mempost peraturan-peraturan, silahkan pelajari di situ. Di situ ada contoh-contoh formulir, contoh naskahnya dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat kalau kemitraan pada konservasi, kita tentunya selain P83 mengacu juga kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE nomor 6 ya 2018. Nah, ini harus Bapak dan Ibu pelajari lagi sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan, kegiatan kemitraannya tidak bertentangan dengan P6 tersebut. Saya juga sudah posting ini peraturannya, silakan Bapak dan Ibu pelajari. Persyaratannya ini perlu dipahami. Di areal pengelola hutan, tadi kita sudah uraikan, tadi kita sudah lihat pengelola hutan itu siapa saja, paling luas 2 hektar. Dan untuk pemegang izin itu adalah 5 hektar. Itu khusus untuk yang sifatnya tanam menanam. Ya. Nah, luasan tersebut tidak berlaku untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan. Kemudian masyarakat setempat berada di dalam dan atau di sekitar areal pengelolaan hutan dan pemegang izin dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan, ya, keterangan tempat tinggal dari kepala desa setempat. Atau bisa juga masyarakat setempat berasal dari lintas desa, tentunya ditetapkan oleh camat setempat. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan atau pungutan hasil hutan daun kayu dan mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan. Ini agar dipahami betul-betul karena banyak juga masyarakat yang ingin kemitraan tetapi tidak melaksanakan kegiatan apa-apa. Dia hanya ingin mendapatkan haknya saja. Ini areal kemitraan kehutanan, luas areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPH KHTI atau juga areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelolaan hutan. Jadi ini diutamakan ini ya. Untuk areal konflik atau areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Ya, oleh karenanya itu Bapak dan Ibu harus jeli melihat di mana areal-areal tersebut. Kemudian kita ke hutan adat. Ya. Ini hutan adat ini adanya perda yang menyebutkan masyarakat hukum adat MHA yang bersangkutan atau perda payung tentang pengakuan MHA. Jadi ingat, untuk mengajukan hutan adat itu harus ada MHA, masyarakat hutan adat. Masyarakat hutan adat ini dikuatkan oleh perda ya dari bupati. Kemudian ada peta wilayah adat. Ya. Kemudian ada profilnya dan surat permohonan kepada menteri ditandatangani oleh pimpinan MHA. Nah, di sini peraturan-peraturannya ya silakan Bapak dan Ibu pelajari lagi mengenai pengajuan hutan adat ini, persyaratannya apa yang harus diajukan. Ini ya ada yang menguatkan Permen LHK nomor 21 tentang hutan adat ini ya, bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Nah, ini masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Nah, ini contoh ini dari Bupati Ciamis ini ya, perda tentang MHA. Jadi ingat sekali lagi, banyak masyarakat yang mengaku masyarakat adat, ya mungkin adat-adatan. Oleh karena itu harus diajukan dulu atau harus dibuktikan dengan adanya MHA. Ya, beda. Masyarakat adat dengan MHA beda. MHA dikuatkan dengan adanya perda oleh Bupati setempat.
Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu dalam merencanakan kegiatan perhutanan sosial, Bapak dan Ibu bisa mengakses WebGIS-nya di KLHK. Di situ dilihat ada yang namanya PIAPS, peta indikatif dan areal perhutanan sosial. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini yang diarsir ini adalah areal yang bisa diajukan untuk perhutanan sosial. Artinya di sini Bapak dan Ibu yang lain pun bisa sepanjang hasil verifikasinya memungkinkan. Tetapi kalau yang diarsir ini berarti itu adalah sudah clear dan clean. Kalau Bapak dan Ibu memfasilitasi pengajuannya tentu akan segera ditindaklanjuti. Ya, ini bisa diakses di webnya. Nih contoh tampilannya Pak, ini seperti begini Bapak dan Ibu. Dilihat di situ adalah saya tinggal di Kalimantan Timur, di daerah mungkin selatan dari mana ini ya? Ini dari Sungai Mahakam. Saya ingin melihat. Klik di kode 1815. Diklik di ininya, ya. Setelah dibesarkan ternyata terlihat oh ini areal ininya indikatif arahan perhutanan sosialnya yang diarsir ini ya. Di situ berarti kita bisa ngajukan. Terus sekali lagi Bapak dan Ibu, bukan berarti bahwa semua yang diarsir itu kita akan ajukan. Lihat kemampuannya, lihat kondisi masyarakat atau kelompok yang mengajukannya. Jangan artinya kan terlalu berlebihan. Kita biar sedikit tetapi dikelola betul-betul itu sangat bagus daripada mengajukan izin besar tetapi ternyata kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Biar berkecil-kecil bertahap sampai nanti akhirnya bisa meluas. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sebagai penutup yang pertama perlu ditekankan di sini adalah kenali wilayah hutan yang ada di sekitar Anda. Kenali wilayah hutannya, fungsinya apa. Sehingga kita tidak salah di dalam mengajukan skema PS, termasuk potensi dan potensi hutannya dan potensi sosekbudnya. Cari informasi ke KPH atau penyuluhan kehutanan terdekat untuk mengakses informasi. Ya, ini pelajari sosekbud masyarakatnya, bagaimana, apa kira-kira skema yang cocok, kemudian lihat PIAPS-nya, tentukan skema PS yang cocok diterapkan. Ya, ajukan. Nah, untuk mengajukan ini bisa difasilitasi KPH atau penyuluh kehutanan atau Pokja Perhutanan Sosial. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu setelah mendapatkan materi ini agar mempelajari peraturan-peraturan yang sudah saya post. Ya, setelah itu nanti kita akan mengadakan live conference, kemudian diakhiri dengan quiz ya untuk materi ini. Demikian Bapak dan Ibu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.